pagi ini kembali kita bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru untuk kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak semuanya untuk berdiri. Kita akan puji muliakan nama Tuhan dengan pujian Shalom. Ikut gerakannya ya adik-adik. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang indah, cerah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang indah, cerah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan puji Tuhan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di pagi ini sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang baru. Tuhan Yesus, di pagi ini kami anak-anak sekolah minggumu datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi ini dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah silakan duduk kembali. Sebelum kita dengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Lani, Kakak mau tanya, masih ingat gak adik-adik cerita minggu lalu? Masih? Siapa yang bercerita minggu lalu? Iya, betul sekali, Kakak Adol. Iya, Kakak Adol yang bercerita minggu lalu. Ceritanya terdapat di mana? Di Kejadian berapa adik-adik? Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Nah, apa judul ceritanya adik-adik? Iya, Allah berbicara kepada Yakub. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik menghafal enggak ayat hafalan yang dikasih Kakak Adol? Oh iya, pintar semuanya ya menghafal. Nah, ayat hafalannya terdapat di Kejadian pasal 28 ayat 16. Iya, Kejadian pasal 28 ayat 16. Oke adik-adik, kakak mau tanya, ayo lanjutkan ayat hafalannya. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Nah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ayat hafalannya, sesungguhnya Allah ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik yang ada di rumah yang sudah menghafal. Semuanya kita kembali puji muliakan nama Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk kembali berdiri. Kita puji muliakan nama Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari kalau mau.
berdoa sebelum kita dengarkan cerita. Kita berdoa. Tuhan, di pagi ini kami anak-anak sekolah minggumu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kuasai hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita di pagi ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, Kakak Lani yang akan bercerita, Tuhan berkati dia sehingga ia boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tokoh dalam Alkitab. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang baik ya di depan laptop, televisi, ataupun handphonenya yang ada di rumah. Dan dengarkan, kakak akan bercerita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang bertemakan Yakub di rumah Laban. Sekali lagi, Yakub di rumah Laban. Tapi sebelum lanjut untuk dengarkan cerita, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Ya, dan sekarang kakak akan mulai ceritanya. Nah, pada suatu hari ada seorang yang bernama Yakub. Yakub ini pergi ke suatu kota yang bernama Kota Haran. Di Kota Haran itu Yakub berjalan menyusuri padang gurun yang begitu gersang. Dan di pertengahan jalan Yakub terus berjalan meskipun dia letih karena sangat terik matahari, tapi dia harus mencapai Kota Haran tersebut. Dan adik-adik, di pertengahan jalan Yakub melihat ada sekelompok para gembala, dan gembala ini sementara menggembalakan kambing domba mereka. Kemudian Yakub menghampiri salah seorang dari gembala tersebut dan berkata kepada gembala tersebut, "Dari manakah engkau berasal?" Dan gembala tersebut mengatakan bahwa dia berasal dari kota Haran. Wah, saat mendengar kata Haran, Yakub merasa sangat senang sekali adik-adik. Kenapa dia sangat merasa senang? Karena kota Haran adalah kota yang akan dia tuju. Dan Yakub berkata kepada gembala tersebut, "Ya, apakah engkau mengenal keluarga Laban?" Dan gembala tersebut mengatakan, "Ya, kami mengenal keluarga Laban. Itu dia anaknya." Dan gembala itu menunjuk Rahel sebagai anak Laban. Gembala tersebut berkata kepada Yakub, "Itu dia Rahel, anak Laban." Dan Yakub sangat senang sekali adik-adik. Dia menghampiri Rahel yang berada di dekat sumur tersebut. Dan Yakub menolong Rahel untuk menimba air dalam sumur. Dan dia adik-adik, ini adalah Yakub. Dan Yakub menolong Rahel untuk menimba air dalam sumur ini. Dan Rahel sangat senang sekali. Yakub berkata kepada Rahel bahwa saya adalah anak dari Ribka. Ribka itu siapa adik-adik? Ribka itu adalah bibi Rahel. Dan Rahel juga sangat senang karena dia bertemu dengan Yakub, sepupunya yang berasal dari kota lain. Yakub sangat senang bertemu dengan Rahel. Kenapa adik-adik? Coba perhatikan gambar ini. Karena Rahel adalah perempuan yang sangat cantik parasnya. Bisa kalian lihat, matanya sangat cantik, hidungnya sangat cantik, dan dia terlihat sangat menarik. Oleh karena itu, kesan pertama yang dirasakan oleh Yakub adalah, wah, Rahel ternyata sangat cantik ya. Dia juga sangat baik hati dan sangat rajin menggembalakan kawanan kambing domba milik ayahnya Laban. Kemudian setelah mendengar bahwa Rahel bertemu dengan Yakub, Rahel pergi kepada ayahnya. Ayahnya bernama Laban. Rahel pergi ke Laban memberitahukan bahwa dia bertemu dengan
sepupunya dengan keluarganya, yaitu Yakub. Rahel menceritakan semua yang terjadi kepada ayahnya Laban. Pada saat itu ayahnya Laban sangat senang mendengar berita tersebut dan ia berkata bahwa sini ajak Yakub untuk tinggal di rumah kita. Nah, Yakub tinggal di rumah Laban selama kurang lebih 1 bulan. Selama itu Yakub sangat rajin membantu Laban untuk menggembalakan kambing domba miliknya. Adik-adik, karena Yakub sangat senang untuk membantu Laban dan Laban juga sangat senang karena kedatangan Yakub yang sangat begitu memperdulikan mereka dan sangat begitu rajin, Yakub menawarkan kepada Laban menawarkan kepada Yakub. Dia berkata bahwa tidak mungkin kamu bekerja kepadaku dengan sia-sia. Apakah yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya untukmu. Dan Yakub berkata bahwa saya sangat mencintai anakmu Rahel karena dia begitu cantik. Dan biarkanlah saya bekerja kepadamu selama 7 tahun. Selama 7 tahun untuk menggembalakan kawanan kambing dombamu. Dan setelah itu izinkan saya untuk menjadikan anakmu Rahel menjadi istriku. Dan apakah Laban setuju? Iya benar adik-adik, Laban setuju. Dia berkata, ya saya setuju. Silakan bekerja kepadaku selama 7 tahun lamanya dan akan kuberikan kepadamu anakku Rahel sebagai istrimu. Dan setelah itu adik-adik, Yakub sangat senang untuk menggembalakan kambing domba milik Laban. Meskipun pada siang hari Yakub merasakan panas terik matahari dan waktu malam hari Yakub merasakan dinginnya malam hari, tapi Yakub mengerjakan semuanya itu dengan penuh sukacita. Dan adik-adik, Yakub sangat bertanggung jawab ya. Kenapa? Karena setiap kawanan kambing domba milik Laban yang akan diterkam oleh hewan buas, Yakub sangat menjaganya adik-adik. Dan setelah itu, selama 7 tahun lamanya, tidak terasa Yakub sudah melakukan tugasnya untuk menjaga kawanan domba milik Laban. Dan setelah itu adik-adik, Yakub berkata kepada Laban, aku sudah melaksanakan tugasku selama 7 tahun dan izinkan saya untuk menjadikan Rahel anakmu menjadi istriku sesuai dengan kesepakatan kita, sesuai dengan janji kita. Oke, dan pada malam hari Laban membuat sebuah pesta yang begitu meriah. Dia mengundang orang banyak untuk datang dan menghadiri pesta pernikahan anaknya. Dan anak yang akan dinikahkan dengan Yakub adik-adik ditutup wajahnya dengan kain. Dan begitulah adat orang pada saat itu. Setelah itu adik-adik pada malam hari ternyata Yakub sangat terkejut. Kenapa dia sangat terkejut? Karena ternyata yang menikah dengan dia bukan Rahel, tetapi Lea, kakak Rahel. Wow, Yakub sangat kecewa dan begitu marah kepada Laban. Dia berkata bahwa kenapa saya dinikahkan dengan Lea? Saya kan mau menikah dengan Rahel. Dan Laban menjelaskan kepada Yakub bahwa di adat kami ini tidak boleh kakak yang dilangkahi untuk menikah, tidak boleh adik yang lebih dulu menikah, harus kakak yang lebih dulu menikah. Dan saat itu Yakub masih merasa sedih. Kenapa? Karena dia menikah dengan orang yang sama sekali tidak dikasihinya. Wah, sangat sedih ya adik-adik. Dan setelah itu Yakub berkata kepada Laban bahwa bolehkah saya bekerja kepadamu 7 tahun lagi untuk menikah dengan Rahel? Dan Laban kembali menyetujuinya. Dia bekerja lagi, Yakub bekerja di rumah Laban selama 7 tahun lagi. Jadi adik-adik,
Yakub bekerja di rumah Laban selama 14 tahun. 14 tahun Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel. Setelah 7 tahun Yakub bekerja, dan akhirnya apa yang ia impikan, apa yang ia harapkan selama ini boleh terkabulkan, dan dia menikah dengan Rahel. Nah, sekarang Yakub punya 2 istri, Lea dan Rahel. Dan Yakub mempunyai anak dari Lea, dan Yakub juga mempunyai anak dari Rahel. Anak dari Lea ada berjumlah 5 orang pada saat itu, dan anak yang dilahirkan dari Rahel dinamakan Yusuf. Nah, Yusuf inilah anak yang paling dikasihi dari Yakub. Kenapa dia sangat mengasihi Yusuf? Karena anak dari Yusuf adalah berasal dari istri yang ia cintai, yaitu Rahel. Kemudian Yakub berkata kepada Laban bahwa, bolehkah saya membawa ke-11 anakku, karena pada saat itu jumlah anak Yakub semuanya berjumlah 11 orang, dan 1 orang bernama Dina, perempuan, ya, namanya Dina. Kemudian Yakub berkata kepada Laban bahwa dia mau kembali ke kampung halamannya membawa istri dan anak-anaknya. Apakah jawab Laban? Laban tidak langsung menyetujuinya, adik-adik, karena Laban merasa bahwa semenjak Yakub ada di rumah Laban, Tuhan sangat menyertai keluarga Yakub. Bahkan Tuhan sangat melipat gandakan berkat-berkatnya melalui kawanan ternaknya. Nah, adik-adik, Yakub memberikan syarat lagi kepada Laban memberikan syarat lagi kepada Yakub bahwa oke, boleh kamu pergi membawa pulang anak dan istrimu, asalkan apa yang dilahirkan, anak yang dilahirkan oleh kawanan domba itu kita bagi 2 ya. Oke, jadi Yakub berkata, baiklah. Jadi semua kawanan domba dan kambing yang belang akan menjadi milik Yakub, dan semua kawanan domba, kambing dan yang berwarna putih dan hitam itu akan menjadi milik Laban. Jadi ketika anak-anak dari hewan peliharaannya lahir, mereka bisa membedakan yang mana milik Yakub dan yang mana milik Laban. Setelah itu adik-adik, setelah kawanan kambing dan dombanya melahirkan, wah, ternyata banyak sekali yang menjadi milik Yakub. Tadi apa yang menjadi milik Yakub? Yaitu kawanan kambing domba yang belang dan berwarna putih dan hitam. Nah, Yakub sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan sangat mengingat akan semua janji-janjinya kepada Yakub bahwa dia akan menyertai dan mengasihi Yakub selama ia berada di kota Haran. Dan terbukti adik-adik, ketika Yakub pergi di kota Haran, dia pergi dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Dan setelah itu dia menjalani kehidupannya di kota Haran selama belasan tahun lamanya dengan begitu sabar, dengan begitu taat dan berserah kepada Tuhan. Ternyata Yakub memperoleh berkat yang sangat luar biasa. Dan itulah yang menjadi pelajaran kepada kita semua adik-adik yang berada di rumah, bahwa Tuhan akan menyertai setiap orang yang selalu percaya kepadanya. Meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan akan tetap menolong kita. Adik-adik, pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan saat ini adalah, kalau adik-adik pikir, nah, pernah kan Yakub menipu ayahnya? Dia menipu ayahnya mengenai hak kesulungan yang sebenarnya diperoleh Esau, tapi Yakub menipu ayahnya sendiri. Dan sekarang Yakub juga ditipu oleh Laban. Dan itulah pelajaran kita adik-adik, bahwa kita tidak boleh menipu orang, karena kapan kita menipu orang lain, suatu hari dan suatu saat juga kita pasti akan ditipu orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah cerita kita hari ini. Dan silakan buka Alkitabnya, kita akan menghafal bersama-sama ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini kita buka dari
Kejadian pasal 28 ayat 15. Kejadian pasal 28 ayat 15. Kita buka bersama-sama. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau ke negeri ini. Ingat ya adik-adik, itu ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita membawa persembahan kita iringi dengan pujian, berilah yang baik. Dan tetap masih dalam keadaan yang baik ya. Duduk yang manis, duduk yang baik. Kita akan berdoa. Lipat tangan ya. Kita berdoa. Kepadamu pada saat ini ya Tuhan, kami tersungkur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, senantiasa kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Dalam setiap kegiatannya sehari-hari, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang saat ini beribadah online, sekiranya kami semua tetap dalam lindungan Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang tua kami yang ada di rumah ataupun yang terpisah jauh dari kami saat ini. Senantiasa Engkau berkati mereka dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah ya Tuhan, setiap apa yang mereka kerjakan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua kakak-kakak pembimbing sekolah minggu, dengan segala kesediaan hati mereka untuk selama ini melayani kami. Senantiasa Tuhan Engkau memberikan juga mereka selalu kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama untuk mengangkat pelayanan di jemaat-Mu saat ini. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan anak-anak-Mu, kehidupan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui ya Tuhan, negeri kami saat ini sedang masa-masa krisis, masa-masa corona ya Tuhan. Senantiasa pula Engkau memberkati setiap kami, setiap orang-orang yang berada di luar ya Tuhan, dan maupun setiap tim medis yang telah mengusahakan agar penyakit ini segera hilang dari negeri kami ini. Senantiasa pula Engkau kembali menyadarkan kami, setiap kami anak-anak-Mu, untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan kami, untuk terhindar dari segala penyakit ini, agar kami ya Tuhan suatu hari nanti boleh bersama-sama untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan doa ini kami sampaikan dan kami ucapkan bersama-sama berdasarkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini, kakak ajak semuanya untuk berdiri. Kita puji Tuhan dengan pujian, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya tetap senantiasa memberkati kami semua, memberkati ibadah kami yang telah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepekan ini Tuhan. Tuhan yang akan pimpin dan sertai kami, Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, ibadah kita di pagi ini, di minggu ini, tanggal 6 September 2020 telah selesai. Nah adik-adik yang kekasih, sebelum kakak tutup, kakak mau ingatkan kembali. Adik-adik yang di rumah tetap setia berdoa kepada Tuhan dan jaga kesehatan. Jika adik-adik punya keperluan di luar yang sangat penting, jangan lupa memakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Terima kasih adik-adik, shalom, selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu depan.